ya. Eh, kita mau belajar bersama-sama dari kitab Mazmur 80 ini ya. Saya mau beri judul untuk renungan pada pagi, dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Pada Mazmur 8 ini isinya itu adalah Mazmur ratapan ya, yang ditulis oleh Asaf. Asaf ini adalah Bani Lewi yang bertugas di bidang musik pada zaman Raja Daud dan Salomo. Jadi di dalam Mazmur 80 ini berisi ratapan bangsa Israel yang memohon kepada Allah yang Maha Kuasa untuk dipulihkan dan diselamatkan. Karena bangsa Israel saat itu sedang mengalami penderitaan ya, karena ditindas oleh bangsa lain ya. Karena Tuhan itu murka kepada bangsa Israel karena pemberontakannya. Dalam bahasa yang sederhana dapat saya artikan ya, bahwa kata-kata dipulihkan itu mengandung arti, ini secara sederhana ya, dalam hemat saya, arti kata dipulihkan tuh dibawa dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang baik atau sempurna. Ya, ini dalam segala hal ya. Seperti sakit penyakit, himpitan ekonomi, hubungan dalam rumah tangga, dan lain-lain, dan sebagainya. Kalau diselamatkan, itu artinya dibebaskan dari maut atau kematian. Ya. Ini juga dalam segala hal, mungkin dari bahaya, atau ancaman, kecelakaan, kejahatan, dan sebagainya. Saya percaya setiap kita pasti rindu untuk dipulihkan dan diselamatkan. Seperti bangsa Israel ya, dalam Mazmur 80 ini. Pada pagi ini saya ingin memfokuskan kepada 3 ayat, yaitu ayat ke-4, 8, dan 20. Saya ingin membacakan sebentar ya. Mazmur 80 ayat ke-4, 8, dan 20. Nah, 80 ayat ke-4, 8, dan 20. Ya. Di sini pemazmur Asaf ya, dia mengadakan penekanan ya kepada 3 ayat ini yang isinya itu sama ya. Sama ya. Saya bacakan ya, Bapak Ibu. Tuhan Allah semesta alam. Oh, bukan, sorry, itu kan ayat 5. Oke. Ayat ke-4. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Dan itu diulang lagi ya di ayat ke-8 sampai dengan yang penutup. Jadi dari sini menunjukkan ya bahwa pemazmur itu menekankan bahwa inilah kerinduan dari bangsa Israel ya, yang ingin dipulihkan Tuhan ya. Keinginan yang dari hati yang paling dalam. Sehingga kata-kata ini di dalam Mazmur 80 diucapkan sampai 3 kali. Jadi sebagai penekanan ya, bahwa mereka itu memang benar-benar ingin dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam hidup ini kadang kita menghadapi kesulitan ya, kesulitan, tantangan, persoalan, bahkan pergumulan ya, seperti bangsa Israel ini. Di dalam keadaan seperti ini, kita pasti rindu ya untuk cepat dipulihkan dari keadaan yang tidak nyaman ya. Dan di dunia kita ditawarkan banyak hal ya, banyak solusi. Seperti lagu sekolah minggu ya, saya ingat ya, pada saat saya menyiapkan renungan ini, tiba-tiba saya diingatkan
lagu ya zaman kita dulu sekolah minggu, ada lagu seperti ini ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Ya itu ya. Saya ingat lagu itu ya. Jadi eh, di dalam lagu itu dikatakan bahwa di dunia ada dua jalan ya. Kita tinggal memilih ya. Jalan yang sempit ataupun yang lebar api dikatakan ya. Tapi eh, di jalan yang sempit itu eh, hidup kita itu akan dipenuhi dengan kemuliaan. Tapi jalan yang lebar, jiwa kita akan mati dikatakan dalam lagu ini. Dan kita bisa melihat ya, di dalam kehidupan ini banyak orang memilih jalan pintas ya. Karena mungkin tidak tahan lagi ya, itu jalan yang lebar maksudnya ya. Jadi karena nggak tahan mungkin dengan masalah, jadi dia mengambil jalan yang pintas, mungkin dengan cara-cara yang tidak baik ya, atau yang jahat, atau memakai kuasa gelap bahkan ya. Kalau kuasa gelap itu mungkin contohnya seperti tekanan ekonomi mungkin ya, seperti pesugihan ya, untuk pemulihan ekonomi ya. Biasanya kalau dengan kuasa gelap gitu ya, pasti ada imbalannya ya, minta imbalan atau tumbal atau tabur tuai ya. Biasanya seperti itu ya. Kalau orang melakukan hal yang jahat, mungkin bukan dengan kuasa gelap, tapi ada hukum tabur tuai ya di dalam dunia ini yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi kadang-kadang mungkin ada kita dalam kehidupan ini melihat ya, mau nggak mau itu ada kasus yang seperti itu ya. Pada saat ada pergumulan atau masalah, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik ya, yang mungkin merugikan orang lain ya. Tapi di sini di dalam hal ini ada hukum tabur tuai ya, tabur tuai. Dan kalau menggunakan kuasa gelap itu ada imbalan, ada tumbal ya untuk pemulihan yang diminta, untuk penyelesaian masalah ya. Yang kedua, ada juga yang menggunakan kekuatan sendiri ya. Meskipun tidak jahat, tapi mencari pemulihan dengan kekuatan sendiri ini eh, bisa menimbulkan masalah baru ya. Saya nggak bilang selalu ya, tapi bisa menimbulkan masalah baru atau tidak sempurna ya, eh, ataupun tidak tuntas dan ataupun tidak sesuai dengan rencana Allah ya. Jadi kita sebagai orang percaya itu eh, harus bisa memilih ya, memilih mana yang terbaik buat kita. Jadi sebagai orang percaya yang kepada Tuhan, yang ketiga kita harus memohonnya kepada Tuhan ya, seperti yang ditulis dalam Mazmur 80 ini. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dalam Mazmur 8, dalam ayat ke-4, 8, dan 20 di dalam Mazmur 80 ini, bagaimana kita mengharapkan dan mendapat pemulihan yang daripada Tuhan. Pertama, kita mengakui keberadaan Tuhan dan kebesarannya, bahwa Ia mampu melakukan segalanya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 4, 8, dan 20, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Jadi dia mengakui keberadaan Tuhan, penguasa semesta alam. Dia mengakui kebesarannya. Yang kedua, berdoa dengan
pertobatan yang benar dan dengan hati yang bersungguh-sungguh, dan juga dengan kerendahan hati untuk meminta pemulihan yang daripada Tuhan, ya. Poin kedua, selain pertama mengakui keberadaan Tuhan, kuasaannya, yang kedua kita memohon pada Tuhan dengan pertobatan, ya. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus bertobat dulu. Bertobat dulu dan dengan hati yang bersungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, berdoa, memohon pemulihan atas mungkin masalah atau pergumulan di dalam kehidupan kita. Ya, dari dua hal ini pemazmur itu berharap bahwa sinar kemuliaan Tuhan itu akan menerangi kehidupan, menerangi bangsa Israel, ya, menerangi bangsa Israel supaya Tuhan tuh bisa memulihkan bangsa ini tuh dari penderitaannya, dari penderitaan karena pemberontakan mereka sendiri, ya. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dari kedua hal ini kita berharap sinar kemuliaan Tuhan itu menerangi hidup kita, sehingga dapat menunjukkan jalan yang benar, menuntun kita, dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga mampu melakukan mujizat, ya, dalam kehidupan kita. Dan satu hal lagi yang kita mau belajar dari keyakinan pemazmur Asaf ini, bahwa pada saat Tuhan mengampuni kita dan Tuhan berkenan, kita ini pasti akan diselamatkan, ya. Ya, jadi saya pernyataan pemazmur Asaf ini sangat menarik bagi saya. Dia mempunyai suatu keyakinan pada saat Tuhan itu berkenan pada kita melalui pertobatan kita, melalui pengakuan kita atas kesalahan kita, dan kita mau hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, maka sinar kemuliaan Tuhan itu boleh menerangi kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Venda. Renungan pagi ini sungguh luar biasa. Kita dipulihkan dan diselamatkan. Dan di saat kita dipulihkan ini, tentunya kita harus memiliki beberapa syarat. Kita harus percaya pada Tuhan. Dan yang kedua tadi kita harus bertobat. Dari pertobatan inilah Tuhan akan memaafkan kita dan memulihkan kita. Sehingga kita ini boleh semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, terus percaya Tuhan. Kita mungkin saat ini dalam keterpurukan perekonomian, ataupun kita dalam keadaan sakit, Tuhan sanggup pulihkan. Mungkin hubungan kita satu dengan yang lain ada keretakan, Tuhan sanggup pulihkan. Kita harus membuka hati kita supaya Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Sehingga kita ini boleh menjadi umat pilihan Tuhan yang istimewa. Sehingga keselamatan itu boleh menjadikan bahagian dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita ada suatu hal yang mengganjal. Supaya pemulihan ini benar-benar terjadi, kita harus terbuka dan percaya kepada Tuhan. Dan kita mau bertobat. Maka pemulihan dan keselamatan itu benar-benar akan terjadi atas kehidupan kita. Terima kasih Bu Venda memberkati kami pada pagi ini. Tiba saatnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Saya persilakan Pak Heri berdoa untuk bangsa negara. Halo Pak Heri. Halo, ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah, dikuduskan akan nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Menyatakan kehendak-Mu Tuhan atas kami, atas negeri kami, atas bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh senantiasa mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk pemerintahan yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat akal budi untuk menjalankan setiap undang-undang dengan baik, untuk menjalankan tata pemerintahan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, bagi setiap suku bangsa yang ada di bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau panggil mereka untuk dimenangkan bagi Kristus. Yang berdoa bagi pekerja-pekerja-Mu Tuhan, untuk siap Kau utus, untuk menangkan bangsa kami, suku bangsa kami Tuhan. Sehingga setiap suku yang ada di Indonesia boleh meninggikan akan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap gereja, lembaga-lembaga Kristen, kiranya mereka boleh bergandeng tangan untuk memenangkan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kami tahu Tuhan bahwa hati-Mu ada di sana. Hati-Mu ada di suku-suku bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas bangsa kami yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Untuk kami bisa berkarya di dalamnya. Untuk kami bisa berkontribusi dalam memenangkan akan suku bangsa kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami alaskan seru permohonan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita masih saling mendoakan ya, waktunya 10 menit, silakan.
Iya. Yang kedua Mas, yang kedua itu kan kembar 3, sekarang SMA kelas 1. Kembar 3. Iya, Berarti 4. ya semua 4. 1 langsung brol 3. Ya, tambah 3. Berarti kan Masa 3? ya, 1 3 ini itu ceweknya 2, cowoknya 1. 1 ini Yang sulung itu laki-laki, jadi 2-2. Laki 2, perempuan 2. yang kedua itu kelas berapa? Yang ya semua kan SMA kelas 1. Oh iya, barengan ya. Satu sekolah tapi. Satu sekolah. Wajahnya mirip-mirip gitu, Pak. Enggak, Pak, enggak mirip. Ya seperti kakak adik aja. Tak bingung sekolah nih. Sak kelas Ya, bisa karena fisiknya juga beda gitu. Fisik wajah beda. nggak bingung sekolah nih dulu satu kelas juga ya. Di satu sekolah kan enggak satu kelas. Beda kelas. Oh, Beda kelas. Ya, puji Tuhan lah. 4 tuh. Semangat. Yang penting semangat sekolah. Ya nanti Pak Eri istri mungkin mau ikut ke Tawangmangu mengungsi jauh-jauh hari. Siap loh. Ya, doakan aja supaya bisa ikut kalian. Mas saya nanti memimpin acara nanti orang Timpare. Iya, Memimpin acara Timpare. Ya, iya. tidak ngomongin Pak Titus nanti. Ya, kalau kenal pesat ya, Pak. Pesat Hmm. itu ya pelayanan apa tuh? Desa terpadu. Bisa terpadu Itu kan yang punya tempat yang cukup luas juga di Salatiga tadi. Oh di Salatiga. Iya, di Salatiga. Oh, Tempat ini. Mungkin. Pesat itu dekat dari Pak Alek tuh loh orang-orang. Pak Alek. Iya kan banyak orang pesat. Ibu Iya. Oh, itu ya. Ya. Nah, itu masnya ada tempat kalau di sana itu. Oh, Kelihatannya informasi. ya oke. Thank you ya Pak Eri. Ya. Ya. Yuk. Halo, pagi semuanya. Kau ngik itu apa itu? Rina. Alarmnya Pak Eko itu. Engsel pintu. Dikasih oli. Ngik. Anitus.
Halo, Pak Litus, ya. jadi ketua ya, Happy Holiday. Enggak, aku gak bisa jadi ketua. Loh, tak dadekno. Enggak, aku jadi RT aja. Ya udah Nah, ketua iya. RT, udah. Ketua RT, Enggak. rakyat teduh. Pak Litus, nanti sing Tamangun nanti Happy Holiday sing mimpin semuanya dari Pare. Bapak Pak itu Erik. sudah tahu nggak kalau Happy Holiday? Kita mau Happy Holiday 10, 11, 12 bulan 5, Pak Titus. Jadi ya, ke sudah Tawangmangu. Tanggal berapa? 10, 11, 12 bulan 5. Sabtu, Minggu, Senin. Jadi Jadi nggak ada yang di anu. nolak ya Pak Eko. Nanti Bu Ana seksi acara. Ya, Dulu, Bu Ari. enggak, jangan. Ya pokoknya Kau itu loh yang tim Pare sing layani kita nanti gantian. Pare orangnya cuma 30 kok. Iya itu udah banyak. loh, nanti kan bisa Kan dibagi banyak Pak. anggotanya Pak. Maksudnya Anggotanya semua koordinasinya. Surabaya. Koordinasinya nanti bisa dibagi-bagi nggak apa-apa orang Surabaya. Tapi koordinasinya dari Pare, maksudnya gitu. Chapter Pare melok no Banyak apa Pak? aja. Pak Litus, Ya, chapter Pare berapa orang? Leboro kabeh, malah ya BJM mulai Glory kayak kemarin biasa nih. Oke, Oke lah. oke, siap. Pak Tito sih bos sih. Iya siap. Itu sih siap-siap aja. enggak. Pak. Ah, nggak lupa kan? Ya, weh. Aku apa Pak Hedi? Ya, Pak Oh, Titus. Ketuanya Pak Ya. Titus. ya. Udah didoano tadi Pak Ronald loh. Masa apa ditarik? Nggak boleh lempar rezeki. Nah, banyak orang ini. Silakan Bu Ana, saya pimpin. Tuh. Pak Itu Titus saya itu ucapan. hostnya. Ayo, Apa lagi si mimpin ya? Pak Titus. Itu lagi nyetir tuh. ayo yel yuk. Ayo Pak Erik, dipimpin Pak Erik yel-yelnya. Nah ya itu baru biar semangat. Ayo Pak Erik. Kok garuk kepala dulu Pak Erik? Ayo, mesti kalau gerak kepala. tadi Kalau kok yel, saya Garuk kepala. oh lagi nyetir di jalan ya. Iya. Iya, kamu backup dulu untuk yel-yel. Kalian dua penonton. Ya, oke sebelum kita berpisah dan kita doa ya, kita jeli terlebih dahulu supaya kita tetap semangat ya. Keluarga Saat Teduh, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. Keep on on praying. Lemes gitu Pak Erik. Orang yang ngucapin Masa? aja nahan jadinya gimana lo? Kuat. Saya mau kerasin lu keluarga Saat Teduh repot. Saya Kalau ada Nah, Pak enak Daniel kita mungkin saya ini lebih menyala-nyala lah. masih teduh sekitar saya ini semua Pak. Nanti mereka komplain. Keluarga Saat Teduh gitu loh. Kamu keluarga Saat Teduh yang ngucapin juga nahan jadinya ngikutin. Pak Erik bukan orang Bataan. Pakai baju. Tuh Pak Bilang Daniel lagi, lagi Pak. tertangkap kamera loh Bu Ana tadi. Iya.
Ayo Pak Erik, ulangi Pak Erik. Yang tegas gitu dong. Ya, Pak yang Ronald. suka saya. Pak Ronald aja yang semangat ini yang mimpin. Udah, saya yang ngucapin. Keluarga saat Ya. teduh, Be strong in the in the Lord. Lord. Be strong in the Lord. Keep on Keep praying. on praying. Ya, gitu Pak Erik. Ya, mantap. Ya udah lanjut. Doa ya, Erik. Doa, Erik. Yo, Bu Taruh. Ana ini. Loh, katanya tadi Bu Ana yang doa. Tuh. Yang nun- Erik, Bu Ana suaranya putus-putus Pak Erik. iya. Mungkin Pak Erik aja sekalian doa penutup, ayo Pak Erik. Pak Eko aja, Pak Eko. Yuk, ayo Pak Eko. Pak Eko tadi bawa pujian loh. Ayo, Erik. Cepetan, Erik. Pujian penutup. Ayo Pak Erik, siap laksanakan. Ayo Pak Erik. Belum dibuka Ini kan mute-nya. saya hari ini kok dibully toh. Nah, Ya yel-yel. Allah. Yel-yelnya kan udah saya ambil alih tadi. Kok dibully terus ini sama Pak Ronald ini. Bukan, Ya yel-yelnya ampun, saya ambil Pak. alih toh. Berkat disuruh itu doa berkat Pak gimana Erik. itu? Jadi piye toh? Yo, kok doa kok disuruh dibully Bukan gimana? Kan Bully. tadi sudah ya, sekarang doa lagi. Ayolah bawa doa Ayo, kita ayo, yuk. Nggak dibully. ayo, Pak Erik. Ayo. Ya oke, kita akan tutup dalam doa ya sebelum berpisah. Bapa kami dan suka bersyukur jika pada pagi hari ini kau bisa kembali memberi kami kesempatan untuk bisa saat itu bersama. Kami percaya Engkau sendiri sudah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah kami serahkan suri hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan rencana-rencana yang terindah dan terbaik bagi kami semua tahun yang baru ini Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami pada pagi hari ini mau sehati sepakat untuk mendoakan saudara kami kekasih, yaitu istri dari Pak Heri Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sudah menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya tubuh dari istri Pak Heri ini Tuhan ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Biar Engkau semakin hari semakin memulihkan dengan sempurna tanpa ada kelemahan apapun Tuhan. Kami mengucap syukur jika Engkau sudah memberi dia bisa tidur dengan nyenyak Tuhan. Saya adalah kasih karuniamu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk anak siang Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang juga ya Tuhan, menyertai anak ini Tuhan, hingga sampai ia dapat kembali Tuhan, berjalan dan berjalan dengan normal Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Walaupun mungkin secara medis Tuhan itu adalah satu hal yang mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Dan biarlah Engkau terus kuatkan untuk Pak Ronald dan Bu Brenda, jadi senantiasa dapat merawat ya Tuhan anak ini hingga suatu saat nanti mereka dapat melihat mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk Pak Teguh Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, agar Engkau beri kekuatan yang prima ya Tuhan, dan mungkin secara usia semakin bertambah-tambah, kami percaya rohnya akan semakin menyala, sehingga Pak Teguh selalu ya Tuhan dapat mengadakan Engkau dalam pemulihannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa untuk Bu Ivon dan kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau juga berkuasa atas tubuh dari suami Bu Ivon ya Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Engkau. Biarlah ya Tuhan, Kau sempurnakan pemulihannya Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua saudara-saudara kami yang belum disebutkan Tuhan, Kau sendiri yang juga menyertai di dalam pekerjaan mereka masing-masing, ya apapun yang dibutuhkan oleh rumah tangganya Tuhan, kita senantiasa cukupi, dan lebih berlimpah-limpah, Kau bukan jalan bagi setiap masa-masa mereka pribadi, lepas pribadi Tuhan, tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Saya percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab setiap doa yang kami naikkan Tuhan. Dan biarlah kasih dari Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dan Kudus senantiasa meliputi atas kehidupan kita semua. Dan tentu ini Tuhan juga bukakan jalan
Jadi setiap saudara-saudara kami bisa hadir, biarlah besok bisa tetap bersama dengan kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you Pak Eri. Terima kasih Pak Ya, Eri, doanya. Ya, Tuhan Yesus thank you memberkati. Semuanya semuanya. Pak Imin, Bu Venda, Ya, Bu mari Ana, Tuhan Yesus Ya, memberkati. thank you. Ronald, Ya, berkati. ya. Tutup ya. Kasih Tuhan Yesus memberkati.